Bapak. Halo, Bu. Iki lho, ana kupat sithik. Sithik-sithik lah ya. Malah petake sih, Bu. Wah, ora apa-apa. Ora mangkat liputan, Mbak. Niki ajeng mangkat ya, Bu. Oh ya wis, dimaem ya, Mbak. Inu pokoke lepet gaweanku. Nggih, paling enak jenenge, Bu. Kira tepate Ibu ah. Oh ya wis ya, tak mulai ya. Nggih, Bu, terus suwe, Bu. Ya padha-padha. Hati-hati ya. Nggih, Bu. Pagi ini pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, aku harus menuju ke tempat pelelangan ikan Ujung Batu. Di sana, saat ini telah dilangsungkan persiapan larungan sesaji sebagai tradisi sedekah laut. Mbak, mau pesarian nggih? Tradisi sedekah laut dihelat sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas limpahan kekayaan laut yang dapat menghidupi para nelayan. Istilah lomban bagi masyarakat Jepara berasal dari kata lomba-lomba atau lelomban yang berarti bersenang-senang. Pesta lombanan bisa dikatakan merupakan puncak acara Syawalan di Jepara, di mana masyarakat merayakan hari raya biasanya jatuh pada 7 hari setelah Idul Fitri. Pesta lomban dimulai sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan upacara pelepasan sesaji ke pantai. Dalam sesi ini, ritual dipimpin oleh pemuka agama. Semua sesaji tersebut diletakkan dengan sebuah ancak. Sesaji yang dilarung berupa kepala kerbau, kaki, kulit, dan jeroannya dibungkus dengan kain putih. Sesaji lainnya berisi sepasang kupat dan lepet, bubur merah putih, jajan pasar, arang-arang kambing atau beras digoreng, nasi yang di atasnya ditutupi ikan, jajan pasar, ayam dekeman, dan kembang boreh atau setaman. Kemudian dilepas atau dilarung ke tengah lautan dengan doa sesaji. Perayaan pesta lomban ini tidak hanya dirayakan oleh para nelayan saja, tetapi juga diikuti oleh seluruh masyarakat. Dari orang tua sampai anak kecil, mereka berbaur bersama untuk meramaikan pesta yang diadakan setahun sekali tersebut. Pesta lomban sudah ada sejak 1 abad yang lalu, ketika pusat keramaian pesta lomban berada di Teluk Jepara dan berakhir di Pulau Kelor. Saat itu, pesta lomban merupakan satu-satunya kegiatan yang paling meriah bagi masyarakat nelayan di Jepara. Masyarakat akan bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan berbagai keperluan pesta
Kemudian mereka menuju perahu mereka masing-masing. Bunyi gamelan kebogiri mengalun sebagai tanda untuk memberangkatkan perahu. Perahu-perahu tersebut berangkat menuju Pulau Kelor, dan setibanya di pulau tersebut, maka mereka pun akan menikmati makanan masing-masing dan saling berbagi dengan yang lain. Dan saat ini Pulau Kelor sudah menjadi satu dengan pemandian yang sekarang diberi nama Pantai Kartini. Di beberapa wilayah di Indonesia, saat Idul Fitri sering dijumpai makanan khas Lebaran, yaitu ketupat dan lepat. Kupat sebagai akronim Jawa dari kata ngaku, lepat. Mengaku berarti mengakui, lepat adalah kesalahan. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf akan mendatangkan cahaya. Lepet diartikan lengket karena berasal dari ketan. Pada dasarnya juga dibungkus dengan janur. Lepet yang lengket ini dimaksudkan sebagai penyadaran bahwa manusia selalu dekat dengan kesalahan. Dari saling menyadari kesalahan, saling memaklumi dan memaafkan, langkah ke depan akan semakin terarah. Maka dari itu, patut disyukuri leluhur kita mewariskan begitu banyak budaya, termasuk istilah kupat lepet. Jadi pesta lomba ini adalah seni tradisional, budaya tradisional yang sudah dilakukan secara lama sekali, berabad-abad oleh warga masyarakat Jepara. Nah sekarang kita padukan dengan Sawarna Expo, yang dimana di sini momentum ini dipergunakan untuk mempromosikan produk-produk yang merupakan juga budaya juga, karena memang sebagian terbesar dari industri Jepara adalah industri rakyat. Memang pada dasarnya, wisata pesisir laut bisa dikembangkan sebagai penunjang kehidupan dan ekonomi tambahan bagi para nelayan. Kehidupan nelayan tidak selamanya tergantung dengan mencari ikan saja. Bisa jadi wisata di sekitar pantai mungkin bisa berbicara lebih banyak dan tidak hanya sebagai event tahunan atau event tertentu. Ya, orang nelayan tuh begini, Mbak. Ya, kalau dapat hasil banyak ya bisa mencukupi dari keluarga. Terus yang nggak bisa mencukupkan waktu hari-hari ini kan lagi minim ini. Ya dibilang sepi lah nelayan. Ya dibilang nyukupi keluarga gimana, mau hasilnya nggak ada. Kalau udah hasilnya banyak ya bisa, ya begitulah namanya orang nelayan. Lalu kemarin kan ada pesta lomba nih Pak. Harapan dan hikmah bagi para nelayan itu apa dari pesta lomba itu? Ya memang orang Jepara pada senang. Sebab apa? Dalam 1 tahun sekali memang diadakan pesta lomba di sini. Dan apa itu, orang nelayan pada senang. Semoga tahun-tahun yang akan depan orang Jepara atau orang nelayan pada dapat hasil yang melimpah, atau dibilang
orang Jepara along-along. Kalau begitu terima kasih ya Bapak sudah memberi informasi, juga sudah meluangkan waktunya buat saya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak, saya pamit dulu ya. Ya. Seandainya keramaian wisata Pesta Lomban bisa terjadi setiap hari, maka dapat menjadi harapan tidak hanya nelayan, tetapi semua pihak yang terhubung, mulai dari investor, pedagang, wisatawan, dan pihak-pihak terkait. Swasta maupun pemerintah akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi, budaya, dan sosial masyarakat. Kaum nelayan di Indonesia masih banyak dalam kondisi yang terpinggirkan. Semoga akan tercipta budaya-budaya baru serta pelestarian alam sekitar pantai yang dapat memberikan kebanggaan geografis seperti yang saya alami saat ini, menikmati Pesta Lomban dari Ujung Batu hingga Pantai Kartini.